Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah minggu hari ini. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Untuk itu kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik sambil berdiri kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jadi sekali lagi, lebih semangat ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, God is so good. Mari dengan sikap doa kita naikkan pujian ini. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik yang di rumah, siapkan hati agar kita bisa mulai ibadah ini. Dan biarlah ibadah ini boleh dipimpin oleh Tuhan. God is so good. God is so good.
dengan surga. Terima kasih banyak ya Bapa, Tuhan boleh menuntun kami selama 1 minggu lamanya. Kami boleh ada dalam keadaan sehat dan selamat ya Bapa. Pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini, biarlah boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir yang baik. Tuhan juga memberkati adik-adik yang di rumah, agar adik-adik yang di rumah boleh berkonsentrasi untuk mengikuti ibadah hari ini ya Bapa. Memberkati kami semua ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami semua ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita masih dalam keadaan berdiri dan kita juga akan memuji Tuhan bersama-sama. Untuk itu Kak Ella mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan judul lagu Oh Senangnya. Kau dapat suka, cita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekarang ku percaya, sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Ya adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita dengan judul Cuip Cuip Pam Pam. Kita menyanyi sambil mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Cuip 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 pam pam pam. Pam pam pam, ya 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 ya,
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa bagi bangsa. Karena itu Kak Doli ajak kita semua untuk mengambil sikap doa. Kita boleh berlutut di hadapan Tuhan, atau kita boleh duduk bersila. Apapun posisi yang membuat adik-adik nyaman, kita mau berdoa sekali lagi memohon pimpinan Tuhan atas bangsa dan negara kita, supaya kita semua bisa cepat kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Sebelumnya kita angkat pujian doa kami. Mari kita mau membawa doa kita kepada Allah, agar Allah bekerja membawa kelepasan atas Indonesia dan atas seluruh dunia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi bagi bangsa ini, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke dalam tahta pengasihan-Mu Tuhan, memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan segala doa-doa kami. Kami memohon Tuhan, Engkau kiranya terus berkarya atas seluruh dunia ini. Engkau menyatakan kuasa-Mu atas bangsa-bangsa ya Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, segala upaya yang dilakukan oleh setiap negara yang sedang menghadapi COVID-19 ini, Tuhan menolong memberkati segala upaya pemerintah mereka untuk bisa menangani permasalahan ini dengan baik. Secara khusus untuk Indonesia kami berdoa, Tuhan menolong presiden kami, Tuhan menolong setiap pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing, agar setiap kebijakan-kebijakan yang diambil boleh membawa setiap masyarakat Indonesia untuk boleh mempercepat proses perhentian penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis yang sementara berupaya dengan segala kemampuan mereka untuk mengatasi dan mengobati pasien-pasien yang ada. Kami berdoa Tuhan berkenan memberikan kesehatan yang prima, Tuhan berkenan memberikan kekuatan yang ekstra atas mereka, memberikan perlindungan khusus bagi mereka ya Tuhan, sehingga ketika mereka mengobati pasien-pasien, mereka sendiri tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pasien sementara berusaha untuk sembuh. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap obat penawar, Tuhan memberkati makanan minuman yang ada, Tuhan memberkati istirahat yang ada, sehingga melalui itu semua mereka memperoleh kekuatan untuk mengatasi sakit penyakit ini. Tuhan, kami menyadari ada banyak orang-orang yang berduka cita karena kehilangan keluarga mereka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena penyakit ini ataupun karena sebab lainnya. Kami berdoa Tuhan, di masa-masa duka cita mereka, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dengan kejadian ini ya Bapa. Ada banyak anak-anak yang harus belajar di
rumah masing-masing. Ada banyak orang tua yang tidak bisa bekerja. Karena itu Tuhan, kami berdoa, apapun kondisi mereka, biarlah mereka tetap yakin bahwa Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau akan melindungi, Engkau akan menyertai ya Bapa, sehingga mereka semua bisa melewati wabah ini, pandemik ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa memberkati setiap kami ya Bapa, agar tetap berada dalam penyertaan Tuhan dalam seluruh aktivitas kami yang tetap harus keluar rumah untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Allah kiranya Engkau menolong, Allah kiranya Engkau memberkati. Tapi semua juga yang tinggal di rumah, Allah kiranya tetap menolong dan memberkati, sehingga setiap kami tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sementara bekerja atas dunia ini, Engkau sementara bekerja atas Indonesia untuk membawa semua orang mengenal dan menyembah-Mu. Karena itu Tuhan, dengan satu keyakinan iman kami bersyukur dan kami berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan kami, karena kami tahu dan percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar cerita firman Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian, baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau Baik adik-adik, kita diam dengan tenang di rumah masing-masing. Kita duduk, melipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sekarang akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami bisa mendengar dengan baik.
memberkati adik-adik yang ada di rumah, untuk mereka juga boleh duduk diam dengan tenang, supaya berkonsentrasi menerima cerita firman Tuhan, dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Ibu Onya punya satu gambar. Kira-kira adik-adik tahu tidak tentang gambar ini? Ya, ini adalah gambar boneka Pinocchio. Kita tahu ya, boneka Pinocchio itu boneka kayu yang menjadi manusia, ya. Dan ada hal yang menarik dari Pinocchio ini, yaitu bahwa setiap kali dia berbohong, hidungnya akan semakin panjang. Dan kalau dia tidak berbohong atau berkata jujur, maka hidungnya tidak panjang. Wah, mengerikan ya, kalau setiap kali kita berbohong lalu hidung kita semakin panjang dan panjang. Itu tentunya menyeramkan dan mengerikan. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab juga menceritakan ada seseorang yang juga melakukan tindakan yang berbohong dan dia membohongi Tuhan. Nah, kira-kira ketika dia berbohong pada Tuhan, hidungnya panjang seperti Pinocchio atau tidak ya? Mari kita duduk diam tenang, kita mau dengar cerita tentang seseorang yang berbohong kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, Ibu Onya akan bercerita tentang kisah dua orang kakak beradik yang bernama Kain dan Habel. Tentu kita semua sudah tahu tentang dua kisah Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel ini mereka dari masa kecil bersama, kemudian mereka menjadi dewasa bersama, dan kedua kakak beradik ini punya profesi yang berbeda atau mereka bekerja itu berbeda. Yang kakak Kain, dia adalah seorang petani. Ya, kalau petani kerjanya di mana? Ayo. Ya, kalau petani kerjanya di ladang, di kebun, di sawah, menanam ya, tanam-tanam begitu. Sedangkan adiknya Habel adalah seorang peternak. Peternak berarti dia senantiasa menggembalakan kambing domba, jadi bawa kambing dombanya ke padang rumput yang luas untuk diberi makan. Nah, jadi itu Kain dan Habel. Kain sebagai petani dan Habel sebagai seorang peternak. Nah, suatu ketika mereka berdua kakak beradik ini mau memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Dan Kain memberikan persembahan dari hasil tanamannya. Karena dia petani, dia memberikan hasil tanamnya kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Begitu pula juga dengan Habel. Habel memberikan persembahannya berupa ternaknya juga kepada Tuhan untuk diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan ketika dua orang kakak beradik ini memberikan persembahan kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan saat itu mengindahkan persembahannya Habel. Ya, Tuhan menerima persembahannya Habel. Di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayatnya yang ke-4b sampai ayatnya yang ke-5 bilang begini. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya, jadi persembahan Habel saja yang diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak. Nah, kenapa sampai hanya persembahan Kain yang diterima sedangkan persembahan Habel tidak? Apakah Habel memberikan persembahan yang terbaik sedangkan Kain tidak? Apakah Kain memberikan persembahan yang buruk kepada Tuhan dan Habel memberikan persembahan yang begitu baik kepada Tuhan sehingga persembahannya diterima? Tentu tidak, bukan itu alasannya. Alasannya adalah karena Tuhan melihat hati dari orang yang memberi persembahan. Habel adalah orang yang beriman atau dia orang yang percaya kepada Tuhan, dan akhirnya saat Habel memberikan persembahan, persembahan itulah yang diterima oleh Tuhan. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 bilang begini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban
korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Ya, jadi persembahan Kain ditolak, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan karena Habel adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika Kain mengetahui bahwa persembahan Habel lah yang diterima dan persembahan dia ditolak, maka Kain pun menjadi sangat marah. Coba buat muka ekspresi marah itu bagaimana? Ya, kira-kira begitu ya ekspresi marahnya. Marah karena persembahannya tidak diterima. Lalu kemudian dia mengatur sebuah siasat. Dia ajak adiknya Habel itu untuk pergi ke padang. Dan ketika sampai di padang, dia lalu memukul adiknya dan membunuh adiknya Habel sehingga adiknya mati. Nah adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, ketika adiknya Habel itu sudah mati, kemudian suara Tuhan terdengar oleh Kain. Tuhan bilang begini, Kain, Kain, di mana adikmu Habel? Ya, jadi Tuhan tanya pada Kain, Kain, di mana adikmu Habel? Apa yang dijawab oleh Kain, adik-adik? Ayo apa coba? Ya, Kain pun membalas Tuhan dengan menjawab kepada Tuhan begini, Tuhan, aku tidak tahu di mana adikku berada. Atau kalau kita mau bahasa sehari-hari, Kain bilang begini, Tuhan, saya tidak tahu di mana adik saya. Kenapa tanya sama saya? Ya, Kain bilang dia tidak tahu adiknya di mana. Memangnya saya penjaga adik saya sampai Tuhan sampai Tuhan bertanya di mana adik Habel kepada saya tidak tahu. Nah adik-adik, kira-kira apa yang dikatakan Kain itu benar atau tidak? Kira-kira jawaban yang dia berikan kepada Tuhan itu jawaban yang jujur atau jawaban yang bohong? Apakah betul dia tidak tahu di mana adiknya berada? Ya, tentunya jawaban yang diberikan oleh Kain adalah jawaban yang tidak jujur atau jawaban yang bohong. Kenapa? Karena Kain tahu di mana adiknya. Kain tahu apa yang terjadi pada adiknya. Kain berkata bohong kepada Tuhan. Kain tidak jujur kepada Tuhan ketika Tuhan bertanya kepada dia. Dan apakah ketika Kain tidak jujur kepada Tuhan, hidungnya menjadi panjang seperti Pinocchio? Kira-kira panjang tidak? Tidak ya, hidungnya tidak panjang seperti Pinocchio. Tapi ketika Kain tidak jujur kepada Tuhan dan dengan semua perbuatan yang dia lakukan, dia membunuh adiknya dengan penuh kemarahan dan dia berdusta, berbohong kepada Tuhan ketika Tuhan tanya di mana adiknya. Akhirnya Tuhan pun memberi hukuman kepada Kain karena kebohongannya dan karena semua perbuatan yang dilakukan oleh Kain. Nah adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, berbohong itu adalah perbuatan yang tidak baik. Berbohong itu adalah perbuatan yang salah. Berkata bohong itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak perlu untuk kita tiru. Tidak pantas untuk kita tiru. Karena kalau kita biasa berbohong, maka kita akan terbiasa, satu kali berbohong, kita akan terbiasa berbohong. Dan sekalipun nanti kita berkata benar, orang-orang tidak lagi percaya kepada kita karena kita sudah dicap sebagai seorang pembohong. Karena itu mulailah berkata jujur. Dan seorang pembohong atau orang yang suka berbohong tidak disukai oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mau baca di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan,
Seorang yang saksi dusta, yang menyebur-jeburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi ini saksi dusta atau kebohongan atau berkata tidak jujur adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, mari kita belajar untuk berkata jujur. Kalau kita salah, bilang kita salah. Kalau kita benar, bilanglah kita benar. Jangan kita berbohong. Nah, kalau kita buat salah, katakanlah, "Papa, Mama, saya minta maaf, saya sudah buat salah." Ya, karena anak-anak yang berkata benar, anak-anak yang senantiasa mengatakan kebenaran adalah anak-anak yang luar biasa, yang hebat, dan yang menunjukkan perbuatan mengasihi akan Tuhan. Nah, adik-adik, sekalipun kita berbohong, tapi ingat bahwa ada mata Tuhan yang besar yang melihat setiap kita, apa yang kita lakukan, yang baik Tuhan lihat, yang tidak baik juga Tuhan lihat. Jadi sekalipun kita berbohong kepada orang lain, tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Karena itu jangan pernah berbohong, berkatalah jujur dan jadilah orang yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya dengan cerita Kain dan Habel ini membuat kita semua mengerti tentang bagaimana harus berkata yang jujur, menunjukkan sikap yang baik, dan bagaimana kita menunjukkan hubungan persaudaraan yang baik satu dengan yang lain. Kiranya cerita firman Tuhan ini bisa memberkati adik-adik dan bisa membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa, bersyukur untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sehingga kami boleh belajar firman Tuhan dari kisah Kain dan Habel. Tuhan menolong kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang mampu mengatakan kebenaran. Sekalipun Tuhan kami harus menghadapi banyak hal karena kejujuran kami, tapi biarlah kami diajarkan untuk bertanggung jawab dan dengan keberanian mengatakan atau menyuarakan sebuah kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik di rumah untuk mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia, dan tetap hidup dengan mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi anak-anak yang jujur adanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita tadi sudah mendengar cerita tentang Kain dan Habel. Nah, sekarang kita akan melihat ayat hafalan untuk minggu depan kita hafal bersama-sama. Nah, tapi sebelumnya itu kita akan menghafal ayat hafalan yang sudah minggu lalu diberikan oleh Kariko. Minggu lalu Kariko kasih ayat hafalan. Semoga kita semua masih ingat apa yang disampaikan oleh Kariko dan kita akan hafal bersama-sama untuk minggu ini. Baik, ayat hafalannya minggu lalu terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2a. Kita akan hafal secara bersama-sama. Yohanes 14 ayat 2a, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita ulangi sekali lagi, Yohanes 14 ayat 2a, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oke, baik, untuk itu ayat hafalan pada minggu lalu. Sekarang ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini kita sama-sama buka Alkitab dari Amsal pasalnya yang kedua. Amsal pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Amsal 2 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sekali lagi, Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Oke, ini ayat hafalan untuk minggu depan. Adik-adik semua menghafalnya. Minggu depan kita sama-sama menghafal ayat hafalan ini. Baik, terima kasih. Shalom.
Adik-adik, di bagian prakarya kita hari ini kita akan membuat mezbah persembahan dari Kain dan Habel ya. Karena itu alat dan bahan yang kita perlukan adalah gelas aqua bekas atau gelas kopi bekas yang sekali dipakai itu. Kemudian gambar, ini Kak Doli ambil dari internet. Gambar 2 orang lelaki, satu sebagai Om Kain, Bapak Kain, satu sebagai Om Habel atau Bapak Habel. Kemudian gambar sayur-sayuran, gambar seekor anak domba, kertas coklat untuk digunting menyerupai tangan, kemudian selotip hitam untuk nanti menjadi seperti altarnya. Nah, kalau adik-adik di rumah punya kertas atau gelas kertas kopi, maka adik-adik tidak perlu lagi menggunakan kertas putih ini untuk menutupi bagian dalam untuk jadi seperti batu ya. Tapi karena Kak Doli cuma punya gelas aqua, jadi kita pakai akalin sedikit untuk supaya nanti altarnya itu, mezbahnya itu lebih bagus. Oke. Jadinya seperti ini, ada 2 mezbah karena satu akan untuk Om Habel dan satu untuk Om Kain. Ini Om Kain, kita buat punya Om Kain dulu ya. Nah gambarnya Kak Doli rekatkan juga di atas kertas tebal ini supaya lebih kuat. Kita buat altarnya dulu ya. Di sini Kak Doli pakai double selotip untuk tembok. Untuk jadi altarnya, tempat Habel dan Habel dan Kain mempersembahkan korban. Tapi kalau adik-adik merasa, aduh Kak Doli kayaknya di rumah belum bisa nih buat prakarya yang seperti ini. Mungkin adik-adik bisa menggambar saja di kertas putih. Boleh juga, tidak apa-apa. Seperti ini, altar tempat Kain dan Habel mempersembahkan korban mereka masing-masing. Ini kita buat 2 karena satu mezbah persembahan dari Kain dan satu mezbah persembahan dari Habel. Kak Doli mau ingatkan lagi buat adik-adik yang sudah menyelesaikan prakaryanya minggu lalu. Jangan lupa untuk dikirim fotonya ke nomor di bawah ini ya. Nanti ada nomor yang akan dikasih situ untuk supaya kami guru-guru sekolah minggu membukukannya untuk menjadi bahan evaluasi dari sekolah minggu GKIN Revival. Nah, jika sudah selesai akan seperti ini. Sekarang kita akan rekatkan
Om Habel sama Om Kainnya ke altar masing-masing. Untuk merekatkan, Kak Doli pakai double selotip supaya lebih kuat. Di sini kertas coklat ini sebagai penahan supaya gambarnya bisa merekat ya di gelas. Seperti ini. Kita buat lagi di altar yang satu. Seperti ini. Setelah itu kita akan taruh persembahan mereka masing-masing. Ini supaya lebih baik lagi, lebih kuat, Kak Doli tambahkan double selotipnya ya di gambar. Supaya lebih rekat. Nah, sekarang yuk siapa yang masih ingat? Habel mempersembahkan korban apa? Habel mempersembahkan korban yang terbaik, anak sulung dari kambing dombanya. Karena itu di sini Kak Doli sudah siapkan seekor anak domba. Dan Kain mempersembahkan sebagian dari tanamannya. Sebentar. Bagian yang terakhir untuk tangan. Ini Kak Doli sudah menggunting bentuk seperti tangan. Lalu diikatkan di bagian belakang. Seperti ini. Satu lagi. Ini yang terakhir. Tada! Ini prakarya kita untuk minggu ini. Kain dan Habel, kita belajar untuk selalu berkata jujur sehingga Tuhan akan menolong kita menjalani hidup di tengah-tengah
dunia ini dengan lebih baik lagi. Selamat mencoba di rumah adik-adik. Nah adik-adik, kita ada di penghujung ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita angkat satu pujian, A Gift to You. Everything I am, everything I be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I have, all you given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. 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 Mari adik-adik kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan boleh pimpin ibadah kami sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan terus menyertai kami untuk sepanjang waktu minggu ini lagi. Terima kasih Bapa, ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Honey, the bless you. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu selamat ulang tahun.
Tuhan.